kan susah. Undang-Undang Dasar 45 itu para penyusunnya saja tidak hafal. Pancasila itu saja oleh presiden tidak hafal. Coba setiap upacara kasih teks, membacakan teks Pancasila. Kenapa dibacakan? Takut lupa. Takut lupa. Malu ya di depan orang ramai lupa, ya. Jadi mengingat itu level kognitif paling rendah. Tapi orang kita jagonya di situ. Nah, keterampilan pikir itu tidak banyak berguna. Dia perlu. Tidak mungkin kita tidak memerlukan itu. Karena untuk bisa memahami tangganya, Bapak Ibu kalau ibarat tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin sampai kedua tanpa lewat 1. Orang untuk bisa memahami pasti ada yang diingat. Untuk bisa mengaplikasi pasti dia paham. Untuk bisa mengevaluasi, dia harus mampu menerapkan. Untuk mengkritik, pasti harus mampu menganalisis. Itu tangganya. Nah, bukan tidak penting kita di C1, C2, C3, tapi kita jangan berhenti di situ. Nah, sudah merasa nyaman di tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita tidak masuk. Coba balik dulu. Nah, ini dimensinya tadi Bapak Ibu. Ya, kalau ini bahasa Indonesianya, maklum ya. Harus semalam harus ngambil dari sini. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, kemudian mencipta. Jadi area berpikir kritis itu ada di sini, di area yang kuning itu. Yang kuning ya. Nah, ada di yang kuning sebelah kanan. HOTS, I have order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Law ini law, order, thinking, skill, berpikir tingkat rendah. Apa itu berpikir tingkat rendah? Itu sekedar mengingat, memahami dan mengaplikasikan. Nah, itu yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, kita tidak ketemu. Indonesia itu di kancah dunia, di OECD itu tidak ketemu di bagian yang kuning. Kita ketemunya di bagian terus. Nah ini kalau proses. Jadi Bapak Ibu nanti kita masuk ke critical thinkingnya ya. Tapi berpikir kritis itu ada di bagian thoughts. Ya. Mungkin jika ada Bapak Ibu yang belum mengenal ini ya, thoughts. Lot itu berpikir tingkat rendah. Jadi proses jenjang kognitif tadi ya. Kan tujuan pembelajaran kita aspeknya kan 3. Di dalam kurikulum tujuan ada 3 aspek. Ada namanya aspek afeksi, sikap, aspek kognisi, pengetahuan, dan aspek psikomotor. Yang berpikir itu ada di kognitif. Orang bersikap harus diwarnai oleh kognitif. Dia walaupun berbeda ranah aspeknya, tapi satu dengan yang lain harus ngawi. Maka yang paling besar peranannya di situ adalah kognitif, kognisi, pengetahuan. Sikap harus diwarnai oleh pengetahuan.
keterampilannya harus diwarnai oleh pengetahuan. Jadi yang menjadi dasar dari 3 aspek itu adalah aspek pengetahuan. Kenapa tidak buang sampah pada tempatnya? Oh, itu sikap saya tidak buang sampah pada tempatnya. Kan banyak orang paham tapi sikapnya tidak. Jadi pengetahuannya ada, tapi aplikasi sikap tidak ada. Mobilnya bagus, tidak boleh lecet sedikit pun, tapi begitu buka kaca lempar sampah. Dia paham itu. Itu pengetahuan yang tidak mewarnai sikapnya. Mestinya bersikap diwarnai oleh pengetahuan. Jadi ini ya, terus lagi. Nah, jadi semakin ke bawah kemampuan berpikirnya semakin berat. Lalu untuk membuat instrumen untuk mengakses pengetahuan itu juga semakin berat. Sehingga banyak disertasi yang lahir dengan menyusun instrumen ini. Bagaimana menyusun, kemudian disertasi orang lahir, doktor lahir hanya ini, tidak pernah doktor lahir dari C1, C2, C3. Sini menyusun ini, karena satu beratnya. Karena tingkat kemampuan berpikir yang diakses, menganalisis, menilai, mengkreasi itu juga sangat sulit. Di antara 3 aspek tujuan pembelajaran itu, Bapak Ibu, yang paling mudah itu mengaksesnya ialah pengetahuan. Sikap dan keterampilannya juga paling sulit ya. Kalau sikap pakai apa, Bapak Ibu? Pakai pengamatan kan? Kalau muridnya 30, Bapak Ibu mengajar 5 kelas, 150. Bapak Ibu mau ngajar, lalu mengamati lagi sikapnya. Siapa nama budak ini tidak hafal? 150 ya. Kalau di sekolah itu ngajar agama, jam pelajarnya 1, untuk mendapatkan sertifikasi harus 24 jam. 24 kelas Bapak Ibu. Dan Anda menghafal 24 kelas, menghafal 1 kelas saja sudah sulit. Nah, sehingga jarang, sangat sulit untuk mengakses nilai sikap. Kalau psikomotor pakai apa? Pakai rubrik. Oh, anak mengerjakan tuh monitor teknis psiko. Kalau ada 20-30 murid, mana nak nyontek? Kapan nak ngajarnya? Kapan nak nyonteknya? Oh, kalau kognitif paling mudah, kasih ujian, bawa balik. Minggu ini belum sempat diperiksa, minggu depan masih, minggu depan belum sempat diperiksa, bulan depan masih bisa diakses. Ya? Tapi sikap dengan keterampilan itu harus diakses pada saat itu juga. Kalau tidak lupa, nah, ujian. Ya, oke. Nah, jadi menganalisis ini, kalau mengingat seperti tadi ya, kita memanggil informasi yang pernah kita simpan. Siapa ini, di mana tempatnya, kapan terjadinya, itu mengingat. Nah, kemudian kalau memahami lebih tinggi sedikit daripada sekedar mengingat, ya. Terus, nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita paham bahwa kemampuan berpikir itu sangat penting, ya tentu kita harus mengajarkan kepada murid-murid kita bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir. Itu. Jadi intinya bahwa kemampuan berpikir itu penting. Nah, sekarang bagaimana melatih anak-anak untuk berpikir? Nah, tadi
di awal sudah muncul. Bagaimana cara berpikir? Aku bertanya. Saya mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu sudah mulai. Saya bisa lihat, bukannya bisa kelihatan, berkerut. Bisa berkerut. Nah, kalau berkerut itu kan sedang mengalami proses berpikir. Oh, tapi ada yang tidak ada ekspresi begitu ya. Oh, itu berpikir enggak, mendengarkan saya juga enggak. Nah, pikirannya dia melihat tapi dinding ini bagus. Bapak Ibu merasakan itu? Pernah merasakan itu? Nah, melamun ya. Orang melamun itu ditegur dia tidak sadar. Dia ada sesuatu orang yang lewat di depan dia tidak tahu. Kan aneh. Jadi kalau guru mengajukan pertanyaan, lalu muridnya mulai keningnya berkerut, dia berpikir. Oke, kalau dia berpikir ada harapan. Walaupun kadang-kadang hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak prosesnya sudah dilalui. Nah, sekarang bagaimana caranya, Bapak Ibu, untuk melatih siswa berpikir? Nah, kan mengajarnya sekarang kan kurikulum 2013. Tapi saya sudah pernah mengamati kurikulumnya 2013, tapi pelaksanaannya masih belum 2013. KTSP, tapi tidak juga KTSP gitu kan. Jadi kita berada di kurikulum 2013, tapi pelaksanaannya enggak. Saya lihat pakai model apa? Problem based, Pak. Tapi kok sintaknya tidak mengikuti problem based. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang 4 itu: problem based learning, project based learning, discovery, inquiry learning. Ada satu lagi cooperative learning. Jadi cooperative problem solving kan judulnya. Itu adalah model-model pembelajaran yang direkomendasikan oleh kurikulum 2013. Sudah pernah dapat informasi ini? Sudah ya. Jadi setiap model itu biasanya ada namanya urut-urutan pembelajaran, ada namanya sintaksis. Ya. Problem based, pembelajaran berbasis berdasarkan pada masalah. Tapi ada masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Kalau ada masalah, jadi guru melontarkan masalah atau siswa distimulasi untuk merumuskan masalah. Kalau siswa merumuskan masalah, lalu dia belajar bagaimana memecahkan masalah. Masalahnya masalah apa? Ya masalah pembelajaran. Di kurikulum kan ada kompetensi dasar yang harus dicapai. Ada indikator-indikator pembelajaran. Ya, ada indikator. Giring supaya siswa dapat merumuskan masalah, kemudian dia harus belajar memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah ya pasti berpikir menggunakan berbagai sumber belajar. Karena itu bagi saya Android itu tidak bisa lagi dilarang. Tidak bisa dilarang, tapi dikontrol. Saya dengan mahasiswa sempat marah. Saya ngajar, dia chatting. Loh, Anda kurang ajar katanya. Saya ngajar, di mana ada mau belajar? Dia chatting. WA, chatting tapi tidak suara. WA, ngobrol dengan orang lain nantinya ya. Kan ngobrol, dia saling berbalas-balasan. Kalau begitu, saya harus atur penggunaan ini. Kita dari awal sudah sepakat. Kita mulai kuliah sama-sama mematikan handphone. Nanti pada saat kita perlu handphone, kita
sama-sama gunakan. Atau kita tidak bisa matikan, kita simpan dulu, nanti kita perlu menelusuri sumber-sumber untuk menyelesaikan masalah, kita gunakan import. Nah, jadi boleh asal dikontrol penggunaannya, karena Bapak Ibu terus terang ya, hampir semua anak sekarang sudah punya itu. Ya, yang penting bagaimana, dan sekolah diinstruksikan untuk menyediakan wifi. Dan kalau murid-murid tidak boleh menggunakan itu, apa gunanya wifi di sekolah, kan gitu. Nah, sekarang bagaimana itu dikontrol, anak belajar. Nah, nanti saya masuk ke abad 21 Bapak Ibu, bagaimana itu ya. Nah, tidak mungkin kita melarang anak-anak, tapi membatasi supaya Android yang dia punya bisa digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian digunakan berbagai media, tadi ajukan berbagai pertanyaan supaya siswa berpikir. Nah, kemudian gunakan berbagai strategi. Nah, ini Bapak Ibu terucut pengalaman belajar dari siapa namanya, Dale ya. Nah, jadi kalau dia di atas, yang paling sedikit itu yang di atas, bisa dilihat, bisa terbaca, bisa terbaca ya. Berarti ada kita listening. Kalau murid cuma menjadi pendengar Bapak Ibu, cuma informasi itu masuk 5%. Karena dari semua indera itu yang berfungsi cuma 2 telinga, padahal setiap kita punya 5 indera. Nah, kalau guru cuma berceramah, cuma fungsi 2. Berfungsi 2 itu tidak efektif. Mestinya 1. Kalau 2 masuk dari kanan, 2 kiri. Nah, 3 cuma tertinggal 5%. Padahal tadi masuk semua. Tertinggal 5%. Nah, kalau dia membaca, kemudian pakai audio visual, kemudian pakai demonstrasi, diskusi. Nah, diskusi, kalau grup diskusi berpikir. Nah, semakin ke bawah, Bapak Ibu, semakin banyak keterlibatan aktivitas kognitif. Nah, jadi kalau kita ingin apa yang dipelajari selama di kelas itu tertinggal memori siswa, ya berbanyak variasi media, metode, dan seterusnya. Nah, kemudian ini hotnya tadi kita sudah singgung. Ini critical thinking, berpikir kritis, kemudian problem solving, mencari masalah. Ada yang latar belakang matematik di sini? Ada yang matematik? Tidak ada. Kalau matematik itu ada khusus problem solving kuliah matematik. Yang berbeda dengan yang lain. Kalau matematik itu ada namanya langkah-langkah kuliah problem solving matematik. Kemudian berpikir kreatif. Kemudian satu lagi tadi tidak sempat, berpikir kompleks. Ya, kompleks. Bapak Ibu, untuk hidup di zaman abad 21 ini harus punya. Ya, terus kita sampai jam berapa? Jam 12. Saya cepatkan ya. Nah, ini nanti bisa dibaca. Terus lagi. Saya masuk di sini. Abad 21 kita sudah 20 tahun ya berada di abad 21. Nah, tinggal 80 tahun lagi masuk abad 22. Terus
Ini Bapak Ibu, yang saya sampaikan di awal, kita sudah berada di revolusi industri 4.0, 4.0 ya. Yang pertama dulu mesin jahit gitu ya, mesin uap. Revolusi industri abad ke-18 di Inggris mulai. Kalau dulu jahit diulang, saya di SMP belajar PKK masih diajarkan itu, padahal sudah abad ke-20 diajarkan bagaimana membuat ini, membuat keras baju, membuat lubang ini, PKK, memasak ini, membuat sabuk ini dari bambu dianyam, macam-macam, membuat sampian beras, itu diajarkan semua dan kami buat dulu itu. Kemudian mulai di abad ke-20, revolusi industri 2.0, mulai produksi massal ya. Kemudian berikutnya komputerisasi dan otomatisasi, kita sudah merasakan itu. Semuanya serba otomatis dibuat. Jadi kalau kita masuk ke gerbang tol itu era industri 3.0 itu, pelang otomatis, kemudian bayar di kasir pakai itu masih 3.0. Nah, ini sekarang cyber fisik sistem terkoneksi, semuanya pakai internet. Pak Ibu, sekarang susah ya, habis kuota tengah malam, lama menunggu sampai pagi itu. Habis kuota, tidak pernah ketemu. Bapak sekarang sudah almarhum jam 11 malam. Mana Pak? Habis paket katanya. Bapak Ibu sudah umur 60-an jam 11 malam habis paket ke depan situ. Saking ya. Bapak Ibu sekarang kalau ketinggalan handphone, rasanya separuh jiwanya tinggal. Tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa apa-apa. Kalau Bapak Ibu ke luar negeri, kalau tidak punya Android, tidak bisa. Semuanya serba terhubung, semuanya kayak itu semua. Tidak bisa. Jadi tidak bisa Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita masuk abad 21 ya, anak-anak harus dipersiapkan. Anak-anak itu mulai masuk kerja sekitar 20-30 tahun ke depan. Nah, bagaimana kehidupan 30 tahun ke depan? Maka kurikulum memperhatikan itu, sehingga memang setiap saat kita perlu melakukan pembaharuan kurikulum. Ya, lanjut. Ya, ini Bapak Ibu, di era sekarang 75% pekerjaan, kemampuan sains, teknologi, internet, semuanya serba internet ya. Oke, terus dulu sekedar informasi saja. Ini Bapak Ibu, budaya baru ke depan saya dapat ketika tahun 2008 dapat semacam film karena ada acara di kementerian, jadi masih aneh gitu ya, yang namanya semua fasilitas main pencet-pencet itu kan dulu serba aneh. Tahun 96 ya, masyarakat belum mengenal handphone. Ada namanya pijar yang di sini. Kapan mengantungan itu, itu rasanya tidak ada lagi orang yang hebat dari kita ya. Ada pesan
kali pikir ya, apa tidak pakai telepon kabel, kemudian masuk telepon generasi 1 ya, cuma bisa telepon, teleponnya agak besar, multifungsi, ya, multifungsinya sekarang kan lain ya, multifungsi itu kan lain ya, ini multifungsinya cuma bisa telepon, tapi kalau dikejar anjing itu bisa dipakai Bapak Ibu, besar. Jadi kapan digantungkan di sini seperti bawa senjata di sini ya. Nah, tuh masuk generasi berikutnya bisa SMS, bisa kita bisa melihat keangkuhan Nokia, Siemens, Motorola ketika itu ya, katanya Android itu hanya fenomena sesaat. Nah, tapi beberapa saat setelah itu mereka lumpuh. Sehingga ini menjadi keniscayaan kita. Semuanya kemarin begitu saya kehilangan, saya langsung lapor ke bank dulu. Pak, mana KTP-nya? Direkam. Oh, keluar semuanya. Oh, di KTP itu, ketika KTP elektronik, oh, terbuka semua rahasia kita, berapa isi rekening kita. Oh, tahu orang ini. Bapak, transaksi kemarin sekian ya, iya. Bapak rekeningnya cuma segini isinya, iya. Tahu, malu gitu ya. Hilang segini kok ngelapor gitu kan. Tahu ke Polres juga, saya langsung ke Polres karena di dalam tas itu ada paspor saya. Oh, saya langsung ke Polres. Saya sebelumnya lapor dulu ke dekan. Di dekan dalam hati ketemu kemarin. Pak seperti ini cuma diperiksakan kaca mobil dan tiba daripada lurus ke Polres panjang, lebih banyak korbannya daripada ini. Pak, bukan masalah kaca mobilnya Pak. Oh, saya sudah curiga pasti ada sesuatu di dalam gitu ya. Sampai ke Polres Pak, nanti kalau yang maling ini kan langsung diambil tuh sidik jari, diidentifikasi, ambil sidik jari, langsung yang tempel di kaca mobil itu, kalau ini sudah punya KTP lengkap Pak, saking gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, jadi ke depan, sekarang kita sudah melihat printer 3 dimensi, pakai wifi, kita di sini, hibridnya di sana, gitu ya. Mobil tanpa sopir, tanpa awak, kemudian kamera pakai drone sekarang ya. Oh, itu banyak lagi. Semuanya kan dikendalikan, dipakai pemrograman, kemudian big data, berikutnya. Jadi ke depan Bapak Ibu akan berhadapan dengan ini ya. Jadi kalau kita tidak siapkan anak-anak kita untuk masuk ke dalam dunia itu, ya kesalahan kita sendiri terus. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tantangan kita. Zaman sekarang bisa jadi ruang kelas itu adalah andalan kita untuk belajar, tapi ke depan Bapak Ibu, apa masih perlu ruang kelas? Kita belajar dari perpustakaan. Perpustakaan tidak ada pengunjung sekarang, susah. Waktu apa membangun perpustakaan? Sekarang orang e-pustaka, segala elektronik, pinjam buku elektronik. Saya pinjam buku di Jakarta, dalam 3 hari hilang sendiri, dibaca tidak dibaca. Bapak Ibu tidak perlu menyediakan ongkos waktu untuk ke perpustakaan, pinjam saja, download aplikasinya, pinjam, asal ada paket, gitu kan? Oh, kalau enggak, ya kesambungkan di sekolah ada wifi ya, kayak wifi. Sayang tidak dipakai gitu. Di buku segala macam, kayak wifi semua. Nah, jadi memang kita sudah masuk ke dalam dunia cyber, itu sudah masuk. Bapak Ibu, kalau dulu tidak punya tidak punya pulsa, masih bisa menerima SMS-nya. Sekarang kalau tidak punya paket Bapak Ibu, WA tidak bisa masuk. Sekarang kalau tidak punya WA rasanya rasa
tertinggal sekali gitu ya. Jadi ke depan Bapak Ibu terus lagi. Nah, bisa jadi begini loh Bapak Ibu, yang pakai jas yang di bawah kiri itu Bapak Ibu misalnya sebagai guru, muridnya dari mana-mana. Saya menggambarkan ke mahasiswa begini, kalau kami di Unsri itu dalam ruang kelas itu sudah dipakai TV, smart TV, layar besar itu ya, walaupun belum semua. Bisa mengajar pakai e-learning. Nanti saya katakan ke guru-guru SMA, Bapak Ibu, ke depan profesi guru itu juga bakal terancam. Gaji Bapak Ibu ya, bukan menakut-nakutkan, bukan nakut-nakuti. Kenapa? Sekarang menjadi kewajiban. Kalau kami di kuliah sudah kewajiban ada e-learning. Ngajar di kelas Indralaya, kelas nyata, lalu kelas mayanya di kelas Palembang. Kelas nyata, kelas maya. Jadi mereka pakai layar. Saya bisa mengajar 2 kelas sekaligus. Bisa nggak 10 kelas? Kenapa tidak? Maka kalau dia di SMA, cukup 1 guru matematik. Kelas 10 ngajar cukup, kalau dia cukup 1 jam bisa 10 kelas. Ya, 10 jam bisa 10 kelas. Kalau 1 jam berarti 10 jam ya. Kalau kita ngajar 30 jam, 3 jam sudah bisa menghandle 30 jam. Jadi kelas 10 1, kelas realnya, kelas nyatanya, yang 9 kelasnya maya. Mayanya ya seperti ini. Kalau ini direkam bisa secara langsung nggak? Pakai secara langsung nggak ya? Kalau pakai secara langsung ditonton, berarti dia mengajar. Dia belajar di kelas. Nah, jadi Bapak Ibu profesi guru kan? Sekarang kekurangan guru. Jangan-jangan berapa tahun ke depan kelebihan guru. Kalau fasilitas itu dilengkapi, bisa kelebihan guru. Di SMA cukup 1 guru matematik, cukup 1 guru PPKN, cukup 1 guru fisika. Ngajar kelas 10 cukup sekali masuk. Kelas 11 sekali masuk, selesai semua. Kelas 12 sekali masuk, selesai semuanya. Jadi guru cukup datang ke sekolah sehari dalam seminggu. Boleh nggak? Kan begitu. Muridnya kan di mana-mana. Itu efek dari revolusi industri 4.0. Di beberapa negara sudah ini. Kalau kami sudah telekonferensi dengan berbagai perkuliahan, kalau antara Palembang Raya sudah berjalan. Kalau itu dilegalkan nanti Bapak Ibu, lalu Mas Menteri itu nanti membuat kebijakan itu juga, katanya kurang guru. Fasilitas apa kita tambahi? Kurang, tidak kekurangan ya. Jadi seperti itu ya. Terus bisa jadi begini Bapak Ibu, virtual ya belajarnya, virtual. Muridnya tidak perlu lagi ke sekolah. Nah, ini bangunan sekolah bagus-bagus begini ke depan bisa jadi tidak berguna Bapak Ibu. Seperti kantor pos, kalau dia tidak cepat memperbaiki diri itu habis itu kantor pos. Karena orang tidak lagi berkirim surat. Detik ini juga surat itu keluar di Jakarta Bapak Ibu, beberapa detik ke depan sudah menyebar sampai ke daerah. Tidak perlu lagi kantor pos. Bayangkan ya, belajar
Itu apalagi kalau belajar e-learning itu bisa, jadi sambil ke sawah, bagi yang ke sawah, bawa laptop, kan gitu ya, ke kebun nyadap karet kan, bawa laptop, ikuti dulu, sebentar dulu kuliah, setelah kuliah upload tugas dulu, gitu kan. Tugas pemerintah tak menyediakan jaringan yang kuat, jaringan yang kuat, gitu kan. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, kalau saya sudah melihat seperti itu. Jadi seorang guru, jadi alangkah nyamannya ya wakil kepala bagian guru di sekolah itu menjadi sendakwa ya. Guru berapa mata pelajaran? 8 mata pelajaran. Sudah. Pagi ini matematik 3 jam. Semua kelas 10. Lalu guru masing-masing cuma pergi ke sekolah sekali dalam seminggu ya. Seminggu sekali. Berarti dampaknya banyak juga Bapak Ibu. Sepatu pasti lebih awet ya, pakaian. Tapi bisnis pakaian masih kurang karena orang tidak lagi keluar rumah. Bensin, kiri ya. Banyak Bapak Ibu efeknya itu. Ya, terus ini belajarnya nanti Bapak Ibu. Era barunya nanti ya, yuk paling tidak Bapak Ibu kita siap-siap gitu ya, karena apa yang disampaikan berapa puluh tahun lalu bahwa akan masuk ini sekarang nyataan ya. Terus sekarang Bapak Ibu banyak toko, karena belanja sekarang dengan satu tangan, tidak perlu megang uang sekarang itu. Diantarkan orang ke rumah, harga Tanah Abang tambah ongkos kirim. Bayangkan kalau kita ke pasar 16, ongkosnya 15.000, 20.000 ke Palembang PP 40. Waktunya sekian, makan model, kemudian es kacang merah, habis itu. Waktu habis. Sekarang lihat, lebih murah harga Tanah Abang. Paling tidak pasar 16 itu ngambil keuntungan 20%. Nah, sekarang ongkos kirim berapa? 20.000. Harga Tanah Abang. Beli apapun. Sekarang sudah marah. Maka kenapa Pak toko-toko sudah mulai agak sepi pelanggan? Kenapa orang banyak mahasiswa yang kos di depan tempat saya itu, dia mengirim alamatnya ke tempat saya. Jadi sebentar untuk lagi ada lagi kiriman online ya, belanja online. Ini siapa ini? Kadang-kadang saya tidak kenal semua anak-anak yang kos di depan situ. Ini lagi tanya, ini siapa? Yang kos di depan rumah. Bayangkan baru berapa orang, belum yang lain gitu kan? Harganya jelas lebih murah. Dan pedagang itu tidak perlu punya toko. Saya pernah ke Tanah Abang, ukuran 2x2 ini berapa kontrak toko? 170 juta. Itu yang di belakang. Kalau yang di depan itu katanya 400 juta per tahun. Ini 175 juta, berarti 500.000 per hari. Bayangkan kalau tidak buka sehari ya. Sekarang kalau dia jual online dia tidak perlu kan? Tidak perlu bayar ini, tidak perlu ini, pajak tidak perlu. Banyak itu. Terus, ini wajah kegiatan ekonomi. Saya pikir Bapak Ibu punya aplikasinya. Kalau dicek Android itu masing-masing, TikTok, Bukalapak, Tokopedia, ya. Terus kemudian transformasi Indonesia tidak terasa itu. Pak Ibu, nemuin ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, apalagi
macam-macam ya. Kalau taksi, sudah. Saya 2018 itu pernah kementerian nggak ada taksi waktu itu. Saya tanya, Pak, lagi demo, taksi birunya lagi demo. Untung dari bandara itu kan banyak taksi-taksi ombrek, taksi tergelap seperti kita ya, nyewakannya sewa. Udah, begitu sore, nggak ada taksi. Yang ngetem terpel di kantor tidak ada yang ngetem. Saya mau balik, tiket saya jam 8 malam, ini jam 5 baru dapat taksi di Kementerian dapat taksi, nggak ada. Ini harus tiket saya hangus, harus menginap 1 malam, begitu. Bulan berapa kemarin saya ke Bandung, saya pesan taksi Grab, berdiri depan kita taksi biru. Loh Pak, saya Grab. Ya Pak, kita sudah bergabung dengan Grab. Dulunya menolak taksi online. Bayangkan dari Ciamplas saya ke bandara di Bandung itu cuma 13.000 ya, sangat murah taksi. Saya tanya, Mas, mana enak taksi biasa, ya, kalau bandara biasa atau ini? Pak, dari tadi kalau taksi biasa kan lebih mahal Pak, lebih enak dapat sendiri. Tapi dari pagi sudah 2 jam saya berkeliling menggunakan taksi pakai argo, tidak ada yang nyekop. Ini baru saja saya pindah ke taksi online, langsung Bapak masuk katanya. Jadi hitung-hitungan ya secara ekonomis masih untung yang online ini. Begitu saya dapat 10 kali kan per hari Pak, saya dapat bonus 100.000. Baru bonusnya. Begitu kan? Jadi kalau kita menolak kemajuan itu, ya ujung-ujungnya kita yang akhirnya taksi itu bereformasi juga, gitu kan? Terus ini Bapak Ibu, ini ancamannya kalau kita tidak berpikir rutin, ya, manual rutin itu mulai tahun 2013 itu sudah mulai tidak dibutuhkan. Penjaga toko, kemudian sopir bekerja, kemudian mungkin satpam, karena CCTV ada sekarang. Kemudian kalau ada kejadian apa, pencet ini security datang, penjaga toko datang lagi, ya ini semuanya diperlukan. Maka yang diperlukan ke depan itu apa? Ini expert tinggi berpikir, expert. Yang kita bicarakan tadi, critical thinking, problem solving, creativity thinking, complex thinking, semuanya termasuk adalah expert thinking, ya. Kemudian komunikasi secara kompleks. Cuma di garis yang sebelah kiri ini Bapak Ibu bisa lihat. Sekarang kita cuma punya sedikit yang bisa expert thinking itu yang di bawah, ya, yang di bawah. Nah, kita butuh yang ini tapi tersedia sangat sedikit. Kita sekarang tidak butuh lagi ini tapi tersedia sangat banyak. Ini banyak, ini banyak. So, ini yang dibutuhkan sedikit. Nah, ini tantangan kita Bapak Ibu ke depan bagaimana tersedia. Jadi penyediaan tenaga yang expert itu ya melalui
proses pendidikan. Kita sediakan melalui proses pendidikan, kita ajak anak-anak untuk berpikir. Karena yang kuning dan yang merah di atas itu ya orang-orang yang mampu berpikir tingkat tinggi, ya terus. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan, itu kalau abad 21 itu dikenal dengan 4C ya. Ingat Bapak Ibu? Critical thinking, creativity, apa lagi? Communication, kolaborasi, 4C-nya. Keterampilan abad 21, berpikir kritis, berpikir kreatif, problem solving, inovasi, berpikir kritis dan inovasi, berpikir kritis dan problem solving, berpikir kreatif dan inovasi, kemudian berkolaborasi dan berkomunikasi. 4 keterampilan itu yang dibutuhkan. Jadi bagaimana latihkan anak-anak kita melalui proses pembelajaran berkomunikasi. Kan mereka tampil di depan berargumentasi, menyampaikan pendapat, berargumentasi, berkomunikasi, berkolaborasi. Ya, sekarang Bapak Ibu tidak lagi ruang kelas. Kalau zaman saya dulu panjang, mejanya panjang, ya dari ujung sini sampai sini hanya satu meja. Duduknya, ini saya SD dulu gitu. Tidak bisa kerja kelompok. Meja itu tertanam di lantai, tidak bisa diangkat. Nah, sekarang kan enak nih. Meja kursinya panjang. Kalau di ruang ITB itu masih ada ruang kelas tahun Pak Soekarno. Saya dulu pernah kuliah di situ. Jadi kursinya panjang dari Jati nomor 1 sampai sekarang masih bagus, tapi kursinya panjang, tidak bisa diapa-apakan. Sekarang kan buat begini. Ayo kerja kelompok, maka saling bekerja kelompok. Karena abad 21 itu tidak bisa dilepaskan dari kerja bersama-sama. Tidak bisa. Ya, nah, lihat, ini ya, terus lagi. Nah, ini skill industri yang perlu kita persiapkan, Bapak Ibu. Yang paling banyak itu ini. Cognitive ability, complex problem solving ini 36% ya. Keterampilan proses, kemudian social skill. Nah, untuk mendapatkan itu tadi Bapak Ibu ya, harus ada kerja-kerja kelompok. Ya, kerja kelompok itu mereka saling berdiskusi, saling bersinergi, memecahkan masalah bersama-sama, gitu ya. Ya, terus. Nah, inilah lalu karena kebutuhan itu maka kompetensi abad 1 dibuatkan kerangka kerjanya, frameworknya ya. Nah, yang kita bicarakan tadi yang kuning yang di tengah, ya, yang 4C tadi, yang kuning di tengah, berpikir kritis, terus lalu visi pedagogiknya. Kita harus senantiasa memperbarui kualitas. Nah, ini termasuk cara memperbarui kualitas. Ada informasi-informasi yang kalau kita tidak hadir di sini, mungkin informasi itu tidak dapat. Kemudian perkembangan partisipasi bersama-sama, ya. Kemudian mendorong kerjasama dan berkomunikasi. Tadi sudah dilihat ya, bagaimana pentingnya berkolaborasi dan berkomunikasi. Kemudian budayakan kreativitas dan inovasi. Sekarang sudah terlihat Bapak Ibu bahwa kreativitas itu penting. Kalau kopi hitam dijual di pasar itu dibungkus, di situ, dibungkus itu berapa? Itu kok satu bungkusnya? 12.000 sudah biasa ya. Nah, tahu harganya 12.000. Kalau dikasih merek kemasannya agak bagus sedikit, bisa 20.000 ya. Masa kemasannya jadi 8.000 gitu ya, plastik. Nah, kalau mereknya kopi tiam
Kalau black lagi lebih mahal lagi kan? Apa kreativitasnya? Jual di pasar pagi itu jual ubi kayu 4.000 sekilo ya. Kalau keripik singkong 30.000 sekilo. Kalau titela apa bedanya Bapak Ibu? Bungkusnya besar, akan dibuka isinya cuma segini ya. Oh, rasanya sedikit sekali. Apa bedanya? Kreativitas. Jadi banyak hasil program kreativitas mahasiswa yang tegak di depan umum itu banyak hasil program kreativitas. Ini dibuat merek ini sedikit hanya dan merek. Saya tanya yang sering jualan apa? Pepaya di depan situ ya, mang itu dari California nih ya, atau pepaya tidak Pak. Pepaya mana? Pepaya di sini lah. Kenapa mereknya punya? Kalau jadi merek, tidak jadi merek Pak murah. Kalau jadi merek California agak bagus harga jualnya. Cuma dibeli merek California ya. Ada lagi apa? Oh macam mana? Cara orang membuat kreativitas banyak itu sekarang hasil kreativitas itu luar biasa. Kita melihat itu. Oke, terus jadi bahan renungan kita bersama Bapak Ibu bahwa politik tidak boleh membekali strategik untuk melanjut pada zamannya buatnya ya. Tapi kita harus membekalkan kemampuan untuk dia hidup 30 sampai 5 tahun, 50 tahun ke depan. Oke, terus lagi. Berikutnya poinnya Bapak Ibu ya, bahwa pendidikan untuk menyiapkan anak untuk bisa bekerja walaupun pekerjaan itu belum tersedia saat ini. Jadi jangan khawatir ya, habis lahan pekerjaan, jangan khawatir. Ya, kata Rina Kasali, pekerjaan itu hanya shifting. Hari ini begini, besok tidak ada, tapi pindah sini, besok tidak ada, ini jadi begini. Kemudian menyiapkan anak berpikir untuk menyelesaikan masalah walaupun masalah itu sekarang belum ada. Itu tugas kita. Yang penting keterampilan dia berpikir untuk menyelesaikan masalah sudah kita ajarkan. Lalu berikutnya menyiapkan anak-anak kita untuk bisa menggunakan teknologi walaupun teknologi itu sekarang juga belum muncul. Bapak Ibu lahir dulu kan belum ada handphone ya. Atau sudah ada tapi belum seperti ini. Nah, saya mertua saya belikan handphone nggak mau. Kata saya untuk apa lagi? Telepon rumah itu mahal kata saya. Mahal. Biaya beban yang per bulan ininya. Ini belikan. Kalau telepon masih balik ke situ lah. Tidak bisa karena beliau tidak dipersiapkan untuk apalagi sekarang ya, segala semuanya pakai sistem kontrol ya, sistem kontrol semua. Ya wajar Bapak Ibu kalau tenaga kerja kita kalau pergi ke arah itu ada yang setrika oleh tuan rumah, ada yang ini, semuanya. Kalau demokrasi itu kan serba otomatis, serba canggih. Jadi pakaian dari sutra, setrika biasa pakai setrika arang barangkali ya. Kenapa rusak? Ya wajar kadang-kadang. Ya walaupun ya mestinya tidak boleh marah kan gitu. Tapi rusak pakaian mahal, rusak karena kita tidak bisa menggunakan teknologi itu. Terus cuma persoalannya kita Bapak Ibu mestinya kita ruangan belajar kita sudah yang di sebelah kanan ya, tapi ruangan kelas kita masih sebelah kiri. Kelasnya abad, jangan sampai kelasnya kelas abad 19 lalu gurunya abad 20 lalu murid-muridnya abad 21 gitu ya.
Jadi memang guru harus senantiasa meningkatkan, karena yang dihadapi sekarang itu adalah anak-anak apa? 21. Makanya saya sampaikan kepada pernah pertemuan dengan rombongan ibu-ibu, belajar di internet. Itu apa Pak? Loh, anak-anakmu kalau kamu tidak bisa menggunakan internet, anak-anakmu menggunakan internet, kamu mudah dibully. Dia mengakses ini. Kalau orang tua tahu apa yang diakses anak tadi, bisa telusuri. Kamu buka ini, kita bisa filter handphonenya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Harus tahu. Maka orang tua itu, kalau apalagi ibu, dia gelarnya kan harus MSc ya, master segala ibu. Jadi chef iya, jadi dokter iya, semua profesi harus. Memang tidak perlu bekerja, maksudnya tidak perlu bekerja formal gitu ya, tapi dia mengerti semua, karena yang dia perlu persiapkan itu adalah generasi depannya. Terus ini terus tadi sudah ini berpikir dunia ya. Nah ini singkat saja. Terus Bapak Ibu, kurikulum 2013 sudah merekomendasikan ya, kalau kita mengajar pendekatannya saintifik, ya metode ilmiah yang dikenal dengan 5M-nya ya. Metode ilmiah itu ya cara berpikir yang masuk akal, logis, empiris, ada data-datanya. Jika kalau kita mengajarkan anak-anak begitu, Bapak Ibu, dia tidak mudah percaya dengan isu-isu, tidak mudah dia percaya dengan berita-berita hoax, tidak mungkin percaya. Kenapa? Karena dia diajarkan metode ilmiah itu. Bedanya ilmu dunia kita dengan ilmu agama itu, karena ilmu agama yang pertama dia harus diawali dengan keyakinan. Belajar agama kan gitu ya, harus yakin. Apapun yakin. Tuhan itu ada, harus yakin, walaupun tidak pernah kita lihat. Tapi kalau belajar ilmu pengetahuan, tidak boleh dengan keyakinan, harus diawali dengan ketidakyakinan, keraguan-raguan. Lalu diambil data, lalu kita ini. Begitu bedanya. Maka belajar agama dengan ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu dunia yang kita masukkan ini, bedanya di situ. Maka ilmu agama tidak bisa dengan menggunakan metode ilmiah, karena akal kita tidak cukup. Bukan tidak masuk akal ya. Orang mengatakan belajar ilmu agama itu tidak bisa diterima akal. Bukan tidak bisa diterima akal, akalnya tidak cukup untuk menerima informasi itu. Tapi kalau diajarkan untuk bisa menerima, bisa. Nabi Isra Mi'raj dalam satu malam, sampai satu malam ke Sidratul Muntaha, dari Haram, Aqsa, Sidratul Muntaha, sampai lagi ke sini. Gino ketemu. Karena kamu tidak sampai. Tapi ketika dia dijelaskan, dia dibawa oleh malaikat sayapnya dari timur ke barat, sekali kepak sekian, lalu menjadi bisa diterima akal. Bukan tidak bisa masuk akal, tapi kalau akalnya tidak cukup untuk menerima itu, maka dia menjadi tidak masuk akal. Tapi kalau kita dengan keyakinan lalu akal kita bisa mencerna itu, belajar agama pun bisa menjadi masuk akal. Cuma akalnya saja yang tidak cukup, gitu ya. Lalu berikutnya, langkah-langkahnya biasanya kan 5 ya, tapi sekarang ada ditambahkan yang saya coret itu biar Bapak Ibu bisa melihat. Jadi metode ilmiah itu mulai dari merumuskan masalah, ada masalah, lalu kita susun hipotesis, dugaan. Lalu untuk
membuktikan dugaan itu benar atau salah, kita ambil data. Ambil data, lalu kita analisis, kita olah data itu, kita analisis, lalu kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya apakah dugaan kita benar atau salah, kan begitu. Lalu di kurikulum 2 terus, di kurikulum 2013 dibuat program lain dengan 5M: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, kemudian mengkomunikasikan. Itulah cara berpikir ilmiah. Jadi orang tidak mudah, Bapak Ibu, kalau sudah berpikir ilmiah itu tidak mudah berkunjing. Dia bicara orang lain, dan tidak datanya, kalau tidak stop. Kan gitu kan? Tidak mudah menggosip kan? Semakin digosok semakin semakin ini, datanya tidak ada. Jadi kalau orang sudah berpikir ilmiah, kalau dia tidak punya data, dia tidak mau ikut. Jadi berpikir ilmiah itu menyelamatkan manusia juga sebetulnya. Karena setiap apa yang kita ucapkan, yang kita katakan, yang kita pikirkan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, maka kalau kita menggunakan metode ilmiah ini, kalau tidak ada data, walaupun benar katanya, tapi saya belum punya data, lebih enak tidak usah berkomentar, kan gitu ya. Oke, Bapak Ibu, barangkali itu materi saya. Tadi saya membawa sebetulnya kalau tempat berdemonstrasi ya, saya mendemonstrasikan ini waktunya serah di mana? Atau saya jawab, atau demonstrasi dulu bagaimana cara membangkitkan cara berpikir